channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari Ngulik Misteri dan ditulis oleh Ed Nafila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Buruh Jahit yang Kaya Raya Mendadak Karena Melakukan Pesugihan. Sebut saja dengan nama Pak Yanto, yaitu ayahnya dari si narasumber. Sebut saja namanya Dani. Pak Yanto ini dulunya adalah seorang buruh jahit di salah satu konveksi yang ada di desanya. Pak Yanto bekerja sebagai buruh jahit mengikuti salah satu bos yang bernama Pak Rahmat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bukan hanya sebagai menopang hidupnya, Pak Yanto memang orang yang kurang mencukupi. Pak Yanto menjalani itu semua karena desakan dari keluarganya, terutama dari desakan ibunya. Orang tuanya menginginkan anak-anaknya untuk menjadi lebih baik. Karena desakan tersebut, akhirnya Pak Yanto berusaha sekuat mungkin untuk bekerja. Orang tuanya Pak Yanto juga memiliki hutang yang terbilang sangat banyak. Hutang yang semakin banyak ini membuat Pak Yanto dan istrinya berpikir keras bagaimana caranya agar hutang-hutang tersebut cepat lunas. Dengan pekerjaan tersebut sebisa mungkin agar menutupi hutang orang tuanya dan biaya hidup mereka. 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai 1 tahun pendapatan yang diterima Pak Yanto selama bekerja sebagai buruh jahit hanyalah sedikit. Hutang ibunya pun masih banyak, bahkan belum ada setengahnya yang terlunasi. Pak Yanto dan istrinya Bu Lilis begitu bingung dengan apa yang dialaminya. Pak Yanto yang merasa dirinya sudah bingung harus bagaimana lagi untuk melunasi hutang-hutang ibunya. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari sumber tempat agar dia bisa menjadi orang kaya, agar bisa melunasi hutangnya. Karena hal tersebut, akhirnya Pak Yanto harus melakukan hal yang tidak sewajarnya. Dia ditemukan dengan salah satu orang pintar atau dukun yang bisa memberikan efek cepat kaya untuk dirinya. Kemudian dia bersekutu dengan iblis. Pak Yanto diajarkan bagaimana caranya untuk melakukan ritual. Dari sesajen apa yang harus disiapkan, jam berapa ia harus melakukannya, dan lainnya yang harus ia jalani, agar apa yang Pak Yanto inginkan itu bisa terwujud. Setelah Mbak Dukun selesai mengajari Pak Yanto ritual, Pak Yanto berpamitan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Pak Yanto langsung saja menyajikan sesajen yang disampaikan tadi. Setelah semua itu siap, di sebuah ruangan yang gelap hanya ada 1 lilin sebagai penerangan. Pak Yanto melakukan ritualnya dengan cara menghadap semua sesajen yang ia siapkan. Ritual dimulai dan datanglah sosok makhluk raksasa berbulu lebat dengan mata yang merah menyala, membuat Pak Yanto ketakutan. Sambil merapalkan mantranya, makhluk tersebut hilang dalam sekejap. Tidak membutuhkan waktu lama, ritual itu akhirnya selesai. Dengan begitu akan membuatnya menjadi kaya. Dalam kurun waktu 6 bulan, Pak Yanto yang sudah mendapatkan harta yang banyak yang dia inginkan. Namun dia bingung bagaimana untuk menggunakan harta tersebut.
karena dia diposisikan sebagai orang yang tidak mampu. Yang bekerja sebagai buruh jahit tidak mungkin dalam waktu yang singkat dia menjadi kaya raya. Pak Yanto beserta istrinya bingung dengan cara bagaimana agar tidak dicurigai oleh warga. Setelah mereka melakukan diskusi, akhirnya memutuskan dengan caranya membeli satu bahan untuk dijadikan usaha sendiri. Setelah terjual dengan begitu cepat, dia membeli bahan lagi dan lagi. Setelah hampir 6 bulan, Pak Yanto secara mendadak mempunyai konveksi seperti Pak Rahmat. Bahkan Pak Yanto sekarang hampir sederajat dengan Pak Rahmat. Pak Yanto yang dulunya pernah bekerja di Pak Rahmat, sekarang dia mempunyai usaha sendiri yang membuat dia menjadi orang kaya. Pak Rahmat yang melihat usahanya Pak Yanto ini berkembang dengan cepat sempat bertanya-tanya, kok cepat sekali? Dari mana dia mendapatkan modal sebesar itu? Hanya setengah tahun. Saya yang sudah lama mendirikan konveksi seperti ini saja tidak ada peningkatan, gumam Pak Rahmat dalam hati. Pak Yanto tidak membutuhkan waktu lama untuk menjadi miliarder. Bukan hanya sekedar miliarder perusahaan, dia juga memperluas toko-toko yang dia kirimkan barang-barangnya. Bahkan sudah hampir bisa dibilang sangat banyak. Pak Rahmat yang terheran-heran dengan Pak Yanto itu pun menanyakan kepada si Aldo, salah satu karyawannya. "Duh, saya heran sama Pak Yanto, kan dulu kerja sama saya. Terus sekarang kamu lihat, dia sudah punya rumah tingkat doh. Usahanya sudah bukan cuma satu. Sedangkan saya yang pernah memperkerjakan dia masih seperti ini saja," ujar Pak Rahmat. "Iya Pak, benar. Saya aja bingung. Tapi ya Pak, pada saat saya pulang sama teman-teman kerja di tempat Bapak, salah satu teman saya melihat ada yang tidak wajar di rumah Pak Yanto. Seperti makhluk besar yang berada di atas rumahnya," jawab si Aldo. Mendengar perkataan dari Aldo tersebut, Pak Rahmat memberhentikan mesinnya dan bertanya pada orang yang melihat ada yang aneh di rumahnya Pak Yanto. "Kamu sini sebentar, apa benar yang dikatakan Aldo? Ketika kamu pulang dari tempat saya, waktu kamu kerja, pernah melihat sosok besar di rumah yang barunya Pak Yanto," ujar Pak Rahmat. "Iya Pak, yang dikatakan Aldo itu benar. Bahkan saya tidak berani melihat ke atas rumahnya Pak Yanto. Setiap kali saya melihat, seakan-akan ada bayangan yang begitu besar yang membuat saya takut Pak," ujar salah satu pekerjanya. Jadi kecurigaan Pak Rahmat kepada Pak Yanto itu, kenapa Pak Yanto bisa seperti itu, mempunyai usaha yang sukses, saya tidak heran lagi sama Pak Yanto. Saya sebagai teman kerjanya dulu, Pak Yanto memang berupaya untuk ke arah yang salah, tambah si Aldo. "Mungkin benar apa kata kalian, Pak Yanto mana mungkin bisa cepat kaya. Soalnya saya sudah berpuluh-puluh tahun usaha, masih saja seperti ini. Sedangkan dia yang baru beberapa bulan sudah banyak cabang," ujar Pak Rahmat. "Terima kasih penjelasannya ya. Sekarang kalian lanjut bekerja," perintah Pak Rahmat. Pak Rahmat berusaha mencari cara agar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Pak Rahmat meminta tolong kepada anaknya si Agus, yang kebetulan anaknya mengaji bareng dengan anaknya Pak Yanto, yaitu si Dani. "Gus, nanti kalau ketemu Dani anaknya Pak Yanto, suruh mampir ke sini ya," ujar Pak Rahmat. "Ada apa Pak? Kok disuruh mampir?" kata si Agus. "Pokoknya nanti kamu suruh ke sini saja kalau sudah pulang dari ngaji," kata si bapaknya kepada Agus. "Ya Pak, nanti kalau habis pulang ngaji, nanti tak suruh mampir," jawab si Agus. Keesokan harinya Agus berangkat mengaji ke tempat Pak Haji Syukur. Setelah selesai mengaji, anaknya Pak Yanto pun mampir ke rumah. "Permisi Pak, maaf Pak sebelumnya, kenapa ya saya disuruh mampir ke sini?" ujar si Dani. "Oh iya nak, sini masuk dulu. Sebelumnya mohon maaf
Kamu saya suruh ke sini, saya sebenarnya tidak mau ikut campur urusan keluarga kamu. Cuma ada hal yang mengganjal yang ingin saya tanyakan kepada kamu. Soalnya kamu kan anaknya Pak Yanto. Bapak itu heran sama bapak kamu. Kok sekarang bisa menjadi orang kaya seperti itu? Dari mana asalnya? Tanya Pak Rahmat. Dani tidak langsung menjawab karena bingung apa yang harus dikatakan. Saya bingung harus jawab apa, Pak. Soalnya saya juga tidak tahu apa yang dilakukan Bapak. Tapi saya pernah memergoki. Bapak sering ke atas. Namun saya tidak diperbolehkan ikut naik ke atas. Saya pun pernah menanyakan hal tersebut. Namun kata ibu sama bapak, pokoknya kamu jangan ke atas. Takut nanti kamu jatuh. Itu pesannya si bapak sama ibu ke saya, Pak. Jelas si Dani. Setelah mendengar dari penjelasan Dani, Pak Rahmat berpikir, apa jangan-jangan benar? Apa kata orang-orang kalau Pak Yanto melakukan pesugihan? Gumam Pak Rahmat. Kamu coba naik ke atas. Apa yang sebenarnya bapakmu lakukan, Dani? Ujar Pak Rahmat. Saya kalau disuruh seperti itu, saya tidak memberanikan diri untuk naik ke atas. Jawab si Dani. Ya sudah, kalau memang kamu tidak berani, tidak apa-apa. Terima kasih ya, kamu sudah mampir ke tempat bapak. Ujar Pak Rahmat. Tidak apa-apa, ini kan rumahnya teman saya juga, Pak. Jawab si Dani. Lalu kemudian Dani pun diantar sampai menuju rumahnya. Sesampainya Dani di rumah, ia pun berpikir, kenapa Pak Rahmat menanyakan seperti itu? Rasa penasarannya Dani itu pun muncul. Dani akhirnya memberanikan diri untuk ke atas. Ketika malam tersebut tiba, malam yang dimana Pak Yanto melakukan ritualnya. Dani mengikuti bapaknya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ketika naik tangga menuju ke ruangan yang terletak di atas, Dani mengikuti dengan perlahan-lahan, berusaha mengikuti dengan mengendap-endap, sampai akhirnya Pak Yanto masuk ke ruangan yang menjadi tempat ritualnya. Dengan mengendap-endap, Dani mendengarkan apa yang sedang dibicarakan oleh bapaknya. Tapi dengan siapa bapak itu berbicara? Dani lebih mendekat ke arah kamar tersebut. Baru beberapa langkah ia melangkah ke depan, ada bayang-bayang makhluk yang sangat besar. Makhluk itu semakin mendekat dan mendekat. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat wajah makhluk tersebut yang tinggi dan besar. Ia melihat wajah makhluk itu seperti wajah bapaknya, yaitu Pak Yanto. Yang dilihat itu seperti bapaknya. Dani pun menjadi ketakutan yang sangat. Ia sangat ketakutan. Tolong, tolong, ada raksasa, teriak si Dani. Mendengar jeritan tersebut, ibunya yang berada di ruang tamu langsung memeluknya. Ada apa? Ada apa, Dan? Ujar ibunya. Itu, Bu, ada raksasa. Raksasa besar, Bu, jawab si Dani dengan ketakutan. Ibunya yang sudah tahu apa maksud dari Dani ini, yang bisa ia lakukan hanya berusaha menenangkannya saja. Itu hanya halusinasi kamu. Kamu jangan seperti anak-anak, ujar ibunya. Kamu jangan pernah bilang ke siapapun soal ini ya. Kamu harus bisa menjadi orang yang disegani di lingkungan kamu, bisa dihormati oleh teman-teman kamu. Ini semua demi kamu, Nak, jelas ibunya. Terus kenapa harus seperti ini, Bu? Tanya si Dani. Ini semua dilakukan untuk kamu, Dani. Bapak dulu itu menanggung beban hidup dari orang tuanya untuk melunasi hutang-hutangnya, dan yang tidak dia bisa lunasi itu membuat kamu harus seperti ini, tukas ibunya. Mendengar dari perkataan ibunya, Dani hanya terdiam. Namun di dalam hatinya ia berucap, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Melihat bahwa bapak saya bersekutu dengan iblis, gumam si Dani. Karena Dani ini seorang santri yang sedikit mengetahui bahwa sesungguhnya setiap umat manusia yang bersekutu dengan iblis mendapatkan siksa yang sangat pedih.
Dari kejadian yang menimpanya malam itu membuat dirinya harus bagaimana. Karena ketakutan dan kebingungan, Dani pun meminta izin kepada ibunya untuk masuk ke kamarnya. Setelah masuk ke kamarnya, Dani pun hanya bisa membayangkan, merenungkan dan berpikir apa yang baru saja ia lihat. Kenapa Bapak menjadi besar seperti itu? Kenapa makhluk yang besar itu wajahnya seperti bapaknya? Apa yang terjadi dengan bapak saya? Terus apa yang harus saya lakukan? Dan Dani merasa bersalah karena sudah berani melihat mengendap-endap apa yang dilakukan bapaknya. Tidak lama kemudian Dani sudah tertidur dan berada di alam mimpi. Dalam mimpinya Dani itu kebingungan karena makhluk yang besar dengan muka bapaknya yang bertubuh seperti raksasa menggandeng untuk berjalan di jembatan. Tapi ketika Dani melewati jembatan, di bawah jembatan tersebut ada serombongan manusia yang sedang disiksa tanpa rasa belas kasih. Dani pun terbangun dari mimpinya tersebut, dan Dani sontak saja ketakutan. Keringat dingin bercucuran, walau keadaan di malam itu hujan yang sangat deras. Mimpi itu tidak hanya satu kali, namun dia memimpikan hal yang sama sekira 7 kali, bahkan sampai hampir 10 kali. Dia memimpikan hal yang sama. Karena mimpi tersebut terus datang di setiap tidurnya, membuat Dani takut dan bingung harus bagaimana. Dia yang sudah kelipungan harus bagaimana dan terus dihantui oleh rasa takut. Akhirnya Dani menyampaikan mimpinya kepada guru ngajinya. "Pak Haji, mohon maaf, ini saya ingin menanyakan sesuatu, Pak," tanya si Dani. "Menanyakan apa, Dan?" kata Pak Hajinya tersebut. "Ini Pak Haji, saya bingung. Di setiap malam saya melihat Bapak disiksa. Apa yang saya lihat itu seakan-akan makhluk besar dan hitam sedang mencangkul tubuh Bapak. Dan Bapak dipekerjakan secara paksa oleh makhluk yang di dalam mimpi tersebut, Pak," ujar si Dani. "Di dalam mimpi yang dialami kamu itu hal yang bukan aneh lagi, Dan," jawab Pak Haji. "Loh, memangnya kenapa, Pak?" tanya si Dani penasaran. "Kamu dengarkan dulu cerita Pak Haji. Kamu pernah mendengar ketika Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah SWT untuk menyembelih anaknya. Itu bukan 1-2 kali, itu bahkan berkali-kali, dan itu menjadi nyata. Nah, ini saya kembalikan kepada mimpi kamu. Apa itu akan menjadi kenyataan? Apa yang kamu lihat dalam mimpi itu akan menjadi kenyataan, bahwa bapak kamu akan mengalami hal seperti itu karena sudah melakukan perjanjian atau persekutuan dengan iblis," jelas Pak Haji panjang lebar. Dani pun merenungkan apa kata guru ngajinya. "Ya Allah, kenapa harus seperti itu? Kenapa itu harus terjadi sama bapak saya? Apa yang harus saya lakukan untuk membuat bapak itu bisa berubah atau keselamatan dari siksanya tersebut, Pak?" gumam si Dani. "Ini yang harus dilakukan sebaik-baiknya kamu menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti. Coba kamu mengingatkan bapak kamu terus, Dan," ujar Pak Haji. "Dengan cara bagaimana, Pak?" tanya Dani. "Ingatkan dengan perlahan-lahan. Jangan kamu langsung mengingatkan secara langsung. Kalau mengingatkannya secara langsung, pasti nanti bapakmu akan tersinggung, Nak," ujar Pak Haji menjelaskan. Apa yang disampaikan guru ngaji Dani melakukan secara perlahan-lahan. 1 bulan, 2 bulan, bahkan hampir 3 bulan. Pak Yanto dan istrinya mendengarkan maksud dari anaknya tersebut. Dengan perlahan Dani menyampaikan sampai akhirnya Pak Yanto dan istrinya tersadar bahwa apa yang selama ini dia lakukan itu salah. Apa yang dikatakan anaknya benar adanya, bahwa sesuatu yang bersekutu dengan iblis itu tidak dibenarkan.
Pak Yanto menangis meratapi apa yang sudah dilakukannya. Begitupun dengan ibunya. Bu Lilis menangis terseduh-seduh karena mendengar apa kata dari anaknya ini. Maafkan Bu, ini semua karena salah Bapak sama Ibu. Ini semua yang harus saya tanggung. Kalau memang nanti Bapak harus disiksa, seperti apa yang sudah kamu lihat, Nak, ujar Pak Yanto. Tapi saya tidak ingin melihat Bapak seperti apa yang ada di dalam mimpi, Pak. Saya tidak sanggup untuk itu. Saya tidak ingin melihat Bapak seperti itu, ujar si Dani. Dengan keadaan bingung, akhirnya Pak Yanto bertanya kepada anaknya, apa yang harus saya lakukan agar terhindar dari hal-hal tersebut, Nak? Tanya Pak Yanto kepada Dani. Saya mohon maaf sama Bapak sama Ibu. Ini sepengetahuan saya sebagai anak ya Bu, ya Pak. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mengakui segala kesalahannya. Tapi harus benar-benar, karena ini yang saya tahu. Yang saya dapat, Bapak Ibu benar-benar harus melakukan sholat taubat nasuha, agar apa yang sudah Bapak lakukan selama ini, yang sudah bertahun-tahun itu bisa diterima oleh Sang Pencipta, Pak, ujar si Dani menjelaskan. Lalu kemudian Pak Yanto bertanya kembali, lalu Bapak harus bagaimana, Nak? Tanya Pak Yanto. Dan kemudian Dani pun menyarankan, nanti Bapak akan saya temukan kepada guru ngaji saya, Pak, agar bagaimana caranya Bapak sama Ibu untuk bagaimana mengetahui cara taubatan nasuha yang sebenarnya, Pak, Bu, jelas si Dani. Mendengar arahan dari anaknya, Pak Yanto sama istrinya menangis terseduh-seduh. Keesokan harinya, atas arahan dari anaknya si Dani tersebut, Pak Yanto sama istrinya berdiskusi. Kapan kita ke sana, Pak? Soalnya di tempat guru ngajinya Dani ini selalu ramai, tanya ibunya Dani. Kalau kita berdua ke situ, pasti ada anaknya Pak Rahmat dan ada tetangga. Nanti apa kata orang-orang, Pak? Tanya ibunya Dani lagi. Karena lamanya diskusi dan tidak membuahkan hasil dan tidak juga melakukan apa arahan dari anaknya tersebut, istrinya Pak Yanto mengalami hal yang tidak diduga. Ia mengalami sakit yang membuatnya merasa berat untuk melakukan aktivitas seperti biasanya dan hanya bisa terlentang. Sekujur tubuhnya hanya di atas ranjang, dan ini yang membuat suaminya Pak Yanto kebingungan. Apa yang harus saya lakukan dengan keadaan ibu seperti ini? Sementara dokter-dokter spesialis dia datangkan ke rumahnya dengan alat medis yang begitu istimewa untuk mengobati istrinya. Tapi semuanya itu tidak memberikan efek positif. Dengan keadaan seperti itu, tidak berselang lama istrinya meninggal dengan keadaan yang tidak wajar. Pak Yanto yang melihat istrinya meninggal dengan keadaan seperti itu sangat-sangat terpukul. Dan Pak Yanto pun hanya bisa menangis. Ya Allah, ya Allah. Apa yang terjadi dan kenapa harus meninggal secepat ini? Sesal Pak Yanto. Karena tangisan itu begitu keras membuat warga memberanikan diri untuk masuk ke ruangan kamarnya. Warga histeris melihat keadaan tubuh istrinya Pak Yanto yang kurus kering meninggal dunia. Warga menyarankan agar secepatnya Bu Lilis diurus prosesi pemakamannya. Singkat cerita, setelah selesai dari pemakaman, Pak Yanto dengan warga-warga sekitar duduk di ruang tamu yang memang sudah banyak orang untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Menceritakan apa yang membuatnya dia menjadi seperti sekarang. Salah satu warga dan termasuk anaknya yang sudah mengetahui dari awal, Pak Yanto menceritakan agar dia bisa diterima ketika nanti dia ingin melakukan sholat tobatnya, melakukan tobatnya di hadapan Sang Pencipta. Namun kemudian warga-warga sontak saja kaget mendengarkan apa cerita dari sudut pandang Pak Yanto.
dan ternyata dia sudah tidak pernah lagi melakukan pesugihan. Pak Yanto yang sekarang sudah sakit-sakitan membuat dia harus rutin meminum obat. Ketika hendak meminum obat, Pak Yanto terbatuk-batuk yang begitu hebat sampai mengeluarkan darah. Prang! Yang dipegangnya itu jatuh pecah menjadi berkeping-keping dan Pak Yanto pun pingsan. Dani yang melihat itu pun langsung menghampiri Pak Yanto. "Astagfirullah, Bapak!" teriak Dani. Warga pun membantu mengangkat Pak Yanto menuju kamarnya. Namun salah satu warga mencoba untuk mengecek detak jantungnya. Dan ternyata innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ungkap seorang warga. "Maksudnya kalian apa? Bapak saya masih hidup kan?" tanya Dani dengan ketakutan. "Ikhlaskan kepergian bapakmu ya Dan. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Sang Maha Pencipta," ujar salah satu warga. Tidak mungkin bapak meninggal," ucap Dani dengan tangisan yang terseduh-seduh. Kini kedua orang tuanya Dani dalam sekejap meninggal, yang diyakininya karena dampak dari pesugihan yang dilakukan oleh bapaknya. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Buruh Jahit yang Kaya Raya Mendadak Karena Melakukan Pesugihan. Cerita ini bukan hanya dari narasumber si Dani, ternyata narasumber itu juga di antara warga-warganya yang mengetahui perbuatan Pak Yanto selama masa hidupnya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi dan hikmah untuk kita semua. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.